Ini sudah bersama-sama dengan Bung Ferol Warau atau Dr. Ferol Warau, dan kita akan membahas dalam kurang lebih 30 menit ke depan. Kita akan membahas soal pengendalian sampah plastik lintas sektoral. Dan sebelum saya dan Bung Ferol berbincang-bincang terkait dengan sampah plastik lintas sektoral, kita akan melihat dulu seberapa seriusnya pemerintah ini dalam penanganan sampah, menseriusi persoalan sampah. Kita lihat akan tayangan terkait dengan pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait dengan persoalan sampah. Proses pengolahan sampah yang sebentar lagi akan kita lihat ini sudah sejak 4 tahun yang lalu, sejak 2018, berarti 3 tahun yang lalu. Saya siapkan perpresnya, saya siapkan PP-nya. Untuk apa? Karena pengalaman yang saya alami sejak tahun 2008, saya masih jadi wali kota, kemudian menjadi gubernur, kemudian menjadi presiden, tidak bisa merealisasikan pengolahan sampah dari sampah ke listrik seperti yang sejak dulu saya inginkan di kota Solo waktu menjadi wali kota. Presiden Jokowi meresmikan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL TPA Benowo di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kamis 6 Mei 2021. Dalam sambutannya, Presiden mengapresiasi kinerja pemerintah Kota Surabaya sehingga PSEL ini dapat beroperasi. PSEL di Surabaya ini adalah yang pertama beroperasi dari 7 kota yang telah ditetapkannya melalui peraturan patut kita acungi jempol. Sehingga ini selesai yang pertama. Dari 7 kota yang saya tunjuk, lewat peraturan presiden, ini yang pertama jadi. Yang lain masih maju mundur, maju kurang, urusan taping fee, urusan masalah barang daerah, urusan mengenai belum selesai. Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengungkapkan untuk mendukung program pembangkit listrik berbasis sampah ini, dirinya telah mengeluarkan sejumlah payung hukum. Hal tersebut juga untuk memastikan pemerintah daerah berani mengeksekusi program tersebut tanpa takut dipanggil pihak-pihak seperti kejaksaan, kepolisian, KPK, karena belum adanya payung hukum yang jelas. Lebih lanjut, Presiden pun menyampaikan akan mendorong kota-kota lainnya untuk mereplikasi sistem pengolahan berbasis teknologi ramah lingkungan yang telah digunakan di Surabaya ini. Hingga sekali lagi saya acung 2 jempol untuk pemerintah kota Surabaya, baik wali kota lama maupun wali kota yang baru. Nggak mudah karena saya ngalami. Hingga sekali lagi saya sangat mengapresiasi, sangat menghargai instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis yang bagus, berbasis teknologi ramah lingkungan. Nanti kota-kota lain akan saya perintah untuk udahlah nggak usah ruwet-ruwet, pakai ide-ide, lihat aja di Surabaya, tiru, copy. Perguruan tinggi, kami akademisi, ataupun masyarakat, pihak swasta, bahu-membahu untuk mengatasi persoalan ini. Karena ini persoalan global yang mengancam kehidupan umat manusia dan mengancam keberlanjutan bumi. Itu, Bung Aswin. Saya kira hal utama dari kenapa
sampah ini jadi masalah global. Kita masuk lebih spesifik ya di persoalan sampah di daerah ini. Bung Ferol, di Ya, Sulawesi Utara kampanye mengenai bagaimana penanganan sampah ini sudah boleh dikata sudah dilakukan oleh pemerintah walaupun belum masif ya, belum masif dan khusus soal sampah plastik ini di beberapa kabupaten kota sudah dilakukan kampanye untuk anti akan sampah plastik. Misalnya pernah di Kota Bitung ya, Kota Bitung, di Kota Manado juga, Kota Manado dan beberapa daerah lain sudah menyatakan. Jadi contoh kecil kalau orang bertandang ke beberapa kota ini, ke wali kotanya atau ke kepala-kepala dinasnya, tidak akan disuguhkan lagi seperti saat ini, seperti air mineral yang ada plastik, tidak disuguhkan lagi ini. Jadi memang ada sudah pakai ceret kemudian, jadi anti akan sesuatu yang berasal dari plastik. Nah, ini adalah bagian daripada kampanye untuk penanganan sampah. Artinya saya melihat bahwa eh, soal sampah, terlebih khusus sampah plastik ini memang benar-benar sudah menjadi hal yang sangat serius untuk dilihat oleh umat manusia dan itu diwujudkan oleh khusus di Sulawesi Utara sudah dikampanyekan secara masif. Tapi sampai hari ini persoalannya sampai hari ini kita melihat bahwa persoalan sampah plastik ini masih tetap ada di mana-mana. Masih banyak orang yang jenis-jenis sampah, sampah kayu, sampah plastik, sampah kertas. Nah, ini kalau terus dibiarkan akan menyebabkan masalah-masalah yang lain, termasuk tata cara pengelolaan sampah. Kalau di Sumompo misalnya tetap dibiarkan sampah bertumpuk-tumpuk, ini sebenarnya bisa jadi bom waktu, karena kita tahu ada tempat sampah di area Jawa sana pernah meledak karena sampah ini kalau dia membusuk dia bisa menjadi emisi seperti bahan peledak. Nah, kalau ini kemudian tidak dikelola secara masif dan terstruktur tentu akan membahayakan. Nah, menyangkut sampah, kan ada jenis-jenis sampah, sampah kertas, sampah kayu, sampah plastik. Nah, yang paling berbahaya adalah sampah plastik itu sendiri karena dia lama untuk bisa didaur ulang. Walaupun plastik itu bukan sesuatu yang perlu kita musuhi karena plastik ini temuan abad 21 terbaik karena dia pengganti kertas, pengganti daun. Nah, yang jadi masalah adalah setelah digunakan, plastik ini hanya dibuang secara sembarangan. Ini yang bahaya. Kalau kemudian dia dikelola dijadikan energi listrik misalnya, atau didaur ulang, itu bagus. Tapi di kita tidak dilakukan seperti itu. Jadi plastik-plastik ini setelah digunakan, orang setelah beli Indomie, orang setelah beli minuman dalam kemasan plastik, orang setelah beli sampo, membuang saja secara sembarangan plastik-plastik ini. Ini yang jadi masalah. Nah, untuk itu tentu harus ada kebijakan atau aturan yang mampu untuk mengendalikan dan mengelola sampah ini, terutama sampah plastik. Dan oleh pemerintah Sulawesi Utara, oleh DPR kemarin melakukan inisiatif untuk membuat peraturan daerah tentang pengendalian sampah plastik. Ini didasari dari semakin banyaknya sampah plastik di area kita. Bahkan sampah plastik ini bukan cuma berasal dari manusia yang ada di daratan, tapi juga ternyata dari lautan. Nah, bukan cuma masyarakat Sulawesi Utara yang memproduksi sampah plastik ini. Ini diproduksi bahkan dari Taiwan, dari Hong Kong, dari Filipina. Dia terbawa arus sampai kemudian ada di pesisir pantai atau perairan Sulawesi Utara. Nah, ini yang kemudian dianggap perlu ada kebijakan pengendalian.
karena serangan sampah plastik ini dari daratan dan dari lautan. Nah, kita ini adalah pusat segitiga karang dunia, tapi ternyata juga orang ini adalah pusat dari pertemuan semua sampah-sampah di perairan. Dia terkumpul karena arus, terkumpul di Teluk Manado, di area-area pesisir di dekat dari Sulawesi Utara. Nah ini kalau kemudian tidak dikendalikan, tidak dikelola, akan menyebabkan bencana di kemudian hari. Orang tahu bahwa beberapa waktu yang lalu karena ada banjirop yang terangkat semua masuk ke wilayah-wilayah pesisir Teluk Manado, rata-rata adalah sampah-sampah. Sampai orang membicarakan bahwa ini yang orang buang ke laut dikembalikan lagi oleh laut ke kita. Tapi itu sudah akibat dari apa yang kita lakukan. Nah, sekarang ada inisiatif dari DPR juga bersama-sama dengan pemerintah provinsi kendalikan sampah plastik ini. Orang mulai dari filosofi bahwa bagaimana mengendalikan sampah plastik. Tentu sampah plastik ini siapa yang menggunakan plastik dia harus bertanggung jawab terhadap plastik ini. Nah, harus ada jargon bahwa ini sampah, kita pe sampah berarti kita pe tanggung jawab. Sampahku tanggung jawabku. Itu yang kemudian perlu diatur dalam kebijakan yang sementara digodok oleh DPR menyangkut pengendalian sampah plastik. Seperti itu proses yang sementara terjadi, dan harapan kami peraturan-peraturan yang atau kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang pengendalian sampah, pengelolaan sampah perlu disupport oleh oleh masyarakat, oleh pemerintah itu sendiri maupun pihak swasta dan para akademisi. Jadi support lintas sektor, support lintas stakeholder perlu terjadi dalam proses pengendalian sampah plastik. Saya yakin dan percaya bahwa para tribuners, semua orang yang menonton maupun mendengarkan diskusi ini tidak menginginkan sampah kemudian merajalela ada di mana-mana. Semua rindu akan kebersihan. Begitu Bung Aswin. Jadi saya melihat bahwa dengan berarti sudah ada langkah maju kan Bung Ferol, karena ini sudah Ya. ada pembahasan mengenai perda sampah. Yang harus kita dorong saat ini berarti adalah bagaimana wakil-wakil rakyat kita mempercepat akan perda ini sehingga sudah bisa digunakan, dimanfaatkan dan disosialisasikan ke masyarakat. Dan mungkin yang tidak kalah penting juga adalah walaupun ini masih draft, Bung Ferol selaku akademisi yang mungkin masuk di dalam tim ini, mungkin tidak mengapa sudah mulai mensosialisasikan ke masyarakat apa sih yang ada di dalam perda itu, hal-hal yang terkait dengan masyarakat yang ada di peraturan daerah itu. Dan mungkin ini bukan hanya di provinsi yang harus ada perdanya. Untuk di kabupaten kota saya kira perlu juga ada perda mengenai sampah ini, sehingga ada connecting antara provinsi dan kabupaten kota. Karena sesungguhnya yang mempunyai masyarakat secara real adalah kabupaten kota. Ya. Sehingga harus dibutuhkan keseriusan kan. Kebanyakan saya lihat kabupaten kota ini connect dengan provinsi, sehingga lebih mudah untuk membuat peraturan-peraturan seperti ini. Tinggal bagaimana teman-teman akademisi, kemudian kita sebagai jurnalis juga, LSM yang peduli lingkungan terutama dengan sampah ini, mendorong ini untuk secepat-cepatnya ada perda sampah. Karena saya melihat bahwa saat ini kan
walaupun belum masif, tapi ada saja aktivis lingkungan, ada saja LSM yang peduli terhadap lingkungan yang melakukan gerakan kampanye dengan melakukan bersih-bersih pantai, melakukan pembersihan di bantaran sungai. Ini adalah sebenarnya bagian dari kampanye untuk bagaimana menanggulangi atau penanggulangan sampah. Tapi gerakan-gerakan ini tentu dia akan ada saatnya dia masif, ada saatnya dia akan bertumbuh kembang dengan baik, ada saatnya dia kelihatan seperti tidur. Nah, agar supaya dia terdorong terus setiap saat secara kontinu, memang harus ada aturan, ada dan harus didorong oleh pemerintah. Misalnya mungkin dibuat event-event yang pembahasan mengenai sampah, termasuk sampah plastik, ada event-event yang melibatkan semua stakeholder. Dan saya kira yang perlu dilibatkan secara lebih luas lagi adalah para industri-industri yang boleh dikata dia memproduksi akan cikal bakal sampah plastik. Kan ada sekarang ini tren, misalnya ada dikatakan tadi misalnya ada mie Indomie yang sudah di plastik, kemudian ada air mineral dengan berbagai merek. Ini adalah perusahaan-perusahaan atau industri-industri yang harus kita dorong terlibat secara aktif untuk bagaimana juga bertanggung jawab terhadap sampah ini. Sehingga mereka, saya kira dia juga harus melibatkan semua pihak. Dan mungkin Bung Ferol dalam kesempatan ini saya kira perlu memberikan informasi ke para tribuners apa sih sebenarnya efek terhadap lingkungan terkait dengan sampah plastik ini. Kemudian ada tidak usul-usul solusi dari Bung Ferol selaku akademisi yang dalam kurun waktu berapa tahun ini memperhatikan soal lingkungan terutama sampah, usulan-usulan bagaimana melibatkan para perusahaan, melibatkan semua stakeholder dalam menangani sampah ini. Bagaimana Bung Ferol? Nah, saya mulai dari diskusi terakhir ini, apa sebenarnya efek sampah plastik? Dari berbagai hasil penelitian mengungkapkan bahwa sebenarnya mikroplastik ini atau biji plastik atau hasil sampah plastik kalau masuk ke tubuh manusia bisa menyebabkan banyak berbagai penyakit. Itu yang pertama, termasuk kanker dan penyakit-penyakit lainnya. Itu kalau kita baca di jurnal-jurnal hasil penelitian, kalau kita searching di Google Cendekia akan banyak penelitian yang mengungkapkan tentang bahayanya efek dari mikroplastik. Itu yang pertama menyangkut efek. Yang kedua, lebih jauh lagi, sampah atau sampah plastik yang karena dia sangat lama untuk didaur ulang akan bisa menumpuk dan menyebabkan berbagai bencana alam. Nah, misalnya karena sampah yang terlalu banyak di area bantaran sungai atau pesisir bisa menyebabkan terhambatnya aliran-aliran air dan menyebabkan banjir. Hal lain adalah sampah plastik yang menumpuk di tempat pembuangan akhir bisa kemudian akan menyebabkan emisi dan bisa jadi bahan peledak sebenarnya. Nah, itu juga kita tidak tahu kapan terjadi, tapi suatu saat akan bisa terjadi akan hal ini, sampah ini bisa kemudian meledak jadi emisi atau kemudian longsor dan menimbun para pekerja pemulung yang ada di lokasi sampah. Dan masih banyak hal-hal lain yang merugikan kehidupan kita akibat dari adanya sampah. Karena itu saya katakan tadi, gerakan ke depan adalah bagaimana untuk mengendalikan sampah plastik ini adalah meningkatkan tanggung jawab kita terhadap sampah. Nah, sampah plastik ini. Nah, sampahku jadi tanggung jawabku, itu yang harus dilakukan. Kalau orang sebagai produsen misalnya sampah,
bukan sampah, produsen plastik harus memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan plastik ini agar supaya dia tidak bisa didaur ulang dan tidak menjadi sampah. Nah, di Sulawesi Utara saat ini dengan adanya Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008, memang pengelolaan sampah ini ada di wewenang kabupaten kota. Nah, yang terjadi adalah ego sektoral antara kabupaten kota dalam penanganan sampah. Misalnya kalau di Bitung atau di Minahasa Tenggara melarang tentang penggunaan kemasan plastik. Nah, tapi Minahasa Utara tidak melarang, Manado tidak melarang. Maka yang terjadi adalah masyarakat dibuat kebingungan. Kalau Bitung mesti bawa tumbler misalnya, tapi kalau di Manado boleh saja kemasan plastik. Nah, oleh pemerintah Sulawesi Utara melihat bahwa atau oleh DPR melihat bahwa selain mengendalikan sampah plastik, tidak mengambil kewenangan kabupaten kota dalam mengelola sampah, namun mengatur kebijakan secara sektoral agar supaya sinkron. Bitung, Minut, Minahasa, Tomohon, Bolmong, Sangir, Talaut, Siau, Sitaro, untuk kemudian bagaimana mengendalikan sampah plastik ini secara lintas sektoral. Karena juga orang tahu bahwa setelah dilakukan penelitian, botol-botol kemasan air mineral misalnya yang ditemukan di Bunaken berasal dari Danau Tondano. Ini dia berjalan lewat Tondano, Minahasa, Minahasa Utara, Manado, baru sampai ke Bunaken. Bahkan mungkin kalau terbawa arus bisa sampai ke negara-negara tetangga Filipina dan area luar. Nah, ini tentu membahayakan karena Indonesia sudah dikenal sebagai salah satu penyumbang sampah ke laut kedua terbesar di dunia. Nah, kalau orang tidak kemudian mengendalikan akan sampah plastik ini, maka jangan-jangan orang sudah menjadi nomor satu penyumbang sampah ke laut terbesar. Ini yang kita tidak harapkan bersama. Oleh karena itu, DPR Provinsi Sulawesi Utara anggap bahwa perlu ada pengaturan lintas sektoral antar kabupaten kota yang ada kewenangannya di provinsi untuk mengendalikan sampah plastik ini. Perlu juga diketahui bahwa keinginan untuk kemudian mengendalikan sampah plastik ini didorong untuk juga mendorong bahwa selama ini dipandang bahwa penanganan terhadap kebersihan pengelolaan sampah anggarannya masih sangat kecil. Kami telusuri di Bitung misalnya hanya 1,8% dari APBD, di Minut tidak sampai 2%, di Manado juga mungkin seperti itu. Nah, bagaimana kita berharap daerah kita bersih, bebas dari sampah, pengelolaan sampahnya bisa menghasilkan energi yang ramah lingkungan, kalau penganggarannya hanya 2%. Nah, itu yang kemudian oleh DPR akan mendorong bahwa perlu peningkatan penganggaran terhadap pengelolaan sampah. Orang berharap kebersihan, tapi orang tidak mau kemudian berkorban untuk itu. Nah, itu yang kemudian mau diatur lewat kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah agar supaya selain mengendalikan sampah, terutama sampah plastik ini kemudian bisa kemudian didaur ulang dan memberi keuntungan bagi kehidupan kita sebagai manusia, terutama orang yang tinggal di Sulawesi Utara. Begitu Bung Aswin. Terkait dengan pengendalian ini Ya. identik kan pengendalian sampah ini berarti bagaimana kita menangani akan keberadaan sampah yang ada di Sulawesi Utara. Kalau kita melihat di tayangan awal terkait dengan pernyataan Bapak Presiden, juga tadi ditunjukkan bahwa di Surabaya itu sudah ada perusahaan sudah ada yang mengelola sampah itu mendaur ulang. Bagaimana mungkin di Sulawesi Utara boleh dibikin itu kalau ada kemauan daripada pemerintah provinsi, tentu kita harus mengusulkan ke gubernur kepala daerah untuk bagaimana di Sulawesi Utara kita dibuat seperti kan yang dianjurkan oleh presiden
bahwa di Ya, setiap ya. daerah untuk dibuat industri yang mengelola akan sampah. Atau bagaimana? Ya. Lebih detailnya gimana soal yang Jadi dikatakan oleh Presiden tadi? begini, kalau kita dengar tadi sebenarnya ada 7 daerah prioritas yang yang dikembangkan oleh pemerintah pusat untuk mengelola sampahnya menjadi ramah lingkungan atau menjadi energi. Nah, Sulawesi Utara masuk salah satu. Kita tahu kalau di Iloilo sementara dibangun akan tempat Sampah pembuangan regional ya. sampah regional yang kemudian akan ada mesin pembuat listrik misalnya. Tapi memang inilah yang disampaikan oleh Pak Presiden. Dari 7 yang sudah di-push untuk mengelola sampah menjadi energi, baru Surabaya yang kemudian diresmikan. Ini tanggal 6 Mei, berarti baru beberapa hari yang lalu kan, Ya. Pak Aswin. Nah, bagaimana dengan 6 daerah yang lain? Kalau kita lihat peta yang ditampilkan tadi itu Sulawesi Utara masuk salah satu. Nah, tentu ini membutuhkan dukungan dari kita semua. Pemerintah sudah menyatakan bahwa kita jadi tempat untuk salah satu percontohan untuk pengelolaan sampah menjadi energi. Nah, bagaimana dukungan masyarakat dan juga dukungan stakeholder lintas sektoral lainnya dalam mewujudkan supaya torampe sampah menjadi energi. Nah, banyak program sebenarnya yang sudah dilakukan, tapi apakah itu diterima baik oleh masyarakat? Nah, ini yang masih butuh penelitian. Walaupun kami tahu bahwa dalam diskusi-diskusi bersama masyarakat, dalam survei yang kami lakukan, apakah masyarakat setuju dengan pengendalian sampah plastik, sebagian besar menyatakan setuju. Bahkan ada 65,4% yang menyatakan setuju dengan rencana pengendalian sampah plastik. Dan perlu edukasi terhadap masyarakat terhadap pengelolaan sampah, itu yang diinginkan oleh masyarakat. Karena salah satu kendala yang kami lihat adalah pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengendalian dan pengelolaan sampah ini. Kalau mungkin para pengusaha atau para investor yang berinvestasi dalam industri yang menghasilkan plastik yang kemudian jadi sampah, mungkin mereka menginginkan akan pengelolaan secara maksimal dan tidak ada sampah. Tapi torampe sampah-sampah ini rata-rata dibuang oleh mereka oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bahkan biasa kalau orang sementara di jalan tiba-tiba saja ada dari mobil buang sampah. Orang anggap bahwa bumi ini tanpa sampah. Kenapa tidak disimpan dulu di mobil, nanti dibuang di tempatnya. Orang kalau di Mantos biasanya kata kalau lihat tanpa sampah mau buang sampah, gaya lempar bola basket yang orang lakukan. Kong kalau nak masuk ini sampah, tong sebiar gitu. Nah, ya kondisi-kondisi ini yang kemudian menjadi juga perhatian dalam peraturan daerah ini. Diharapkan bahwa selain dikendalikan, edukasi terhadap masyarakat itu yang sangat penting, dan dibuktikan dari hasil penelitian kami bahwa masyarakat setuju memang untuk pengelolaan dan pengendalian sampah, tapi juga perlu diedukasi agar supaya mereka tahu bagaimana mengendalikan sampah dan menjadikan sampah mereka itu sebagai tanggung jawab. Yang selanjutnya adalah menurut apa yang kami lakukan penelitian, karena tidak jelasnya kebijakan terhadap apa punishment terhadap mereka yang membuang sampah sembarangan misalnya terhadap penghasil sampah plastik ini, ya jelas apa yang jadi punishment terhadap mereka. Itu yang terjadi adalah pandang enteng dalam tanda kutip terhadap sampah, mengendalikan Karena tidak ada sampah. sanksi yang Karena memberikan efek ya jerah. tidak ada sanksi yang memberi efek jerah. Kemarin kami diskusi bahwa
mungkin dendanya jangan terlalu heboh-heboh, misalnya 1 juta, 2 juta, akhirnya orang gugat di pengadilan karena nggak mau bayar. Tapi kalau langsung sidang di tempat misalnya dan harus bayar denda 30.000, 100.000, orang dia mampu bayar, mar berikut dia soalnya mau backing, dan ini bisa dijadikan sumber-sumber PAD baru bagi pemerintah untuk kemudian itu digunakan sebagai sebagai bagian dari pengendalian sampah plastik ini. Orang tahu bahwa kalau di negara-negara yang maju, misalnya Singapura, mereka sudah mampu untuk kemudian mengendalikan sampah, mengelola sampah menjadi energi listrik, dan masyarakatnya sudah selain dididik, sudah dikawal dengan aturan supaya tidak sembarang membuang sampah. Bahkan kalau buang sampah denda ribuan dolar, dan harus begitu. Nah, orang Manado di Singapura ternyata boleh nyandak jadi tukang buang sampah misalnya, atau boleh ikut dengan aturan itu. Nah, siapa balik ulang setelah di Manado jadi tukang buang sampah sembarang di jalanan. Nah, kalau kebijakannya ini secara tegas, kemudian juga punishment-nya secara jelas, arahan edukasinya jelas, saya kira masyarakat kemudian akan terbiasa dari budaya sembarang buang sampah menjadi budaya yang mampu untuk mengendalikan sampah, terutama sampah plastik sebagaimana yang orang diskusikan hari ini. Begitu Bung Aswin. Ya, saya kira melihat dari pernyataan dari Bung Ferol tadi, jadi yang perlu kita lakukan ini adalah mensosialisasikan akan budaya, akan untuk malu untuk buang sampah sembarangan, untuk malu untuk tidak bertanggung jawab dengan sampah yang ada pada kita, dan tadi menarik dengan harus ada sanksi. Iya, tadi menarik yang dikatakan tadi kan, contoh di negara tetangga kita di Singapura. Orang Manado pun yang di sini tidak taat membuat sampah di Manado, ketika ke Singapura dia jadi patuh. Dia jadi taat terhadap aturan yang dibuat oleh negara Singapura. Jadi ini berarti ada suatu persoalan ketegasan. Jadi kita harus membuat aturan, mensosialisasikan secara masif ke seluruh masyarakat, dan aturan ini dieksekusi secara tegas. Jadi siapa yang salah, yang membuang sampah sembarangan, kalau dikatakan tadi misalnya ada denda di tempat, ya dilakukan denda. Saya kira ketika melakukan hal ini, maka ini akan menjadi budaya. Seperti dengan kita lihat di Singapura itu kan, itu sudah membudaya. Pertama dilakukan lewat aturan yang jelas dan tegas. Lama-kelamaan masyarakat itu bukan lagi melihat bahwa itu sebagai suatu aturan, tapi mereka sudah menjadi budaya, malu. Ini yang tahap ini tentu yang Kota Manado harus memulai, Sulawesi Utara harus memulai. Ini menjadi pilot project Indonesia untuk memulai hal ini. Tidak mudah karena negara ini besar, tapi orang mulai di Sulawesi Utara. Pertama Bung Ferol dan kawan-kawan berarti mempercepat atau pembuatan perda mengenai pengendalian sampah ini, kemudian disosialisasikan secara tegas, dan ini tentu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab dari seluruh masyarakat, terutama yang boleh dikata pemicu adanya sampah-sampah ini. Para produsen sampah kan, para produsen harus sampah juga bertanggung jawab. Harus sangat bertanggung jawab ini, baik dalam penanganan sampahnya maupun dalam mensosialisasikan. Ya, orang to the point aja kan, di setiap perusahaan itu dia ada CSR. Mungkin itu bisa digunakan dengan kerjasama dengan akademisi, kerjasama dengan LSM yang peduli sampah, dengan bagaimana media mensosialisasikan, dengan media mensosialisasikan ini, sehingga masyarakat akan melihat bahwa misalnya Aqua atau Indomie yang memproduksi cikal bakal sampah ini ikut
ke dalam kampanye turut anti sampah bertanggung jawab. plastik. Dia melihat Ya, sehingga memberikan kesadaran ke masyarakat sampai ke tingkat bawah bahwa betul-betul ini sesuatu yang sangat serius. Dan seperti ya, dikatakan tadi juga bahwa eh, orang juga orang nado harus kasadiki kasih tako. Jadi yang orang yang dokter-dokter kasih bilang apa sih dia punya efek sampah plastik ini dia. Apa efeknya? ya, Misalnya oh sampah plastik itu menyebabkan terjadi kanker. Sampah plastik ini menyebabkan banyak-banyak hal. Saya kira hal-hal ini ya, yang penting. Jadi ini bukan cuma akademisi lingkungan seperti Bung Ferol, tapi mesti eh, banyak kalangan, dari kalangan dokter juga harus dilibatkan ya, kesehatan dengan hal-hal yang lain. Dan mungkin dalam kesempatan ini Bung Ferol perlu ya, memberikan penjelasan ke para tribuners bagaimana selain aturan-aturan ya, selain aturan ya, sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh akademisi yang peduli lingkungan di tingkat masyarakat, kemudian kerjasama dengan pemerintah dalam hal ini untuk mensosialisasi. Kan begini, bisa saja seorang wali kota atau seorang pejabat ya, tidak paham apa sih dia, ya, apa pentingnya pengelolaan sampah, apa pentingnya supaya daerah ini bersih ya. Ini perlu dilakukan, saya kira dibantu oleh teman-teman akademisi untuk jangan cuma ya. berdiam diri di kampus, tapi turun ke masyarakat melakukan implementasi ke masyarakat. Saya kira sejauh ini apa yang sudah dilakukan kalangan kampus untuk mensosialisasikan ini? Bagaimana Bung Ferol? Baik, kalau dari sisi kami sebagai akademisi, seiring dengan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tertambah Ristek sekarang, ada program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Kita diberi kebebasan untuk kemudian terlibat secara aktif di dunia industri. Nah, sebelum terlibat secara aktif dalam dunia industri, kampus juga atau akademisi didorong untuk melakukan penelitian-penelitian yang berhubungan dengan kondisi-kondisi kemasyarakatan. Nah, kami di tim kami kalau di Universitas Negeri Manado di tempat saya ajar banyak melakukan penelitian-penelitian tentang pengelolaan sampah dan fungsi-fungsi bank sampah. Nah, itu beberapa penelitian saya yang sudah terpublikasi secara internasional, diindeks oleh pengindeks seperti Scopus maupun Web of Science, dan itu juga dilakukan oleh teman-teman yang lain. Itu untuk akademisi tentu melakukan penelitian. Hal lain adalah bekerja sama dengan industri agar supaya kemudian saya katakan tadi sampah kita menjadi tanggung jawab kita. Kalau kemarin kami bekerja sama dengan bersama-sama terlibat dengan Tonsea Recycling Center. Jadi Ya, ya. di sana ternyata mereka membuat batako dari sisa daur ulang sampah. Bahkan mereka mendapatkan bantuan dari Uni Eropa, dari Inggris, dari Swedia kalau tidak salah, untuk membuat bangunan yang dari daur ulang sampah plastik. Dan ini dikerjakan oleh teman-teman yang aktif dalam pengelolaan sampah. Begitu juga dengan bank-bank sampah yang masif sekarang sementara berkembang, termasuk di Likupang, teman-teman aktivis fasilitator bank sampah membuat proses-proses daur ulang terhadap sampah. Ini bagian dari proses pengendalian pengendalian sampah plastik yang dilakukan oleh akademisi. Hanya saja apa yang kami lakukan itu jika tidak didukung oleh masyarakat yang bersama-sama bertanggung jawab terhadap sampah yang ada, ini menjadi mubasir. Karena kalau orang kumpul sampah, para aktivis bank sampah kumpul sampah, ada aturan pengendalian sampah, tapi masyarakat tetap buang sampah, tidak akan pernah selesai ini putaran pengendalian sampah. Nah, Sampah ya. ini yang kita kemudian maksudkan bahwa perlu ada kebijakan lintas sektoral yang kemudian
bisa bersama-sama saling bertanggung jawab terhadap sampah ini supaya kemudian bisa dikendalikan dan menjadikan sampah ini menjadi energi yang terbarukan, energi yang bisa kemudian memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Sampah juga kalau terus dibiarkan akan menghasilkan karbon atau gas-gas yang membahayakan kehidupan kita. Nah, kita manusia yang butuh oksigen, kalau kemudian sampah sudah berserakan di mana-mana, maka oksigen akan hilang dan orang sudah bisa bernapas di kemudian hari. Nah, itu yang tentu orang tidak harapkan. Kalau sudah boleh bernapas, apalah arti guna kehidupan kita sebagai manusia. Nah, mulai sekarang mari orang kemudian jaga ini tetap ini oksigen, jangan kemudian nanti sudah akan menyebabkan bencana di orang kehidupan sebagai manusia. Itu yang sudah dilakukan oleh para akademisi tentunya Bung Aswin, dan harapan kami tentu ini didukung juga oleh teman-teman para pengambil kebijakan, teman-teman media, dan teman-teman para pengusaha yang kemudian berkutat sehari-hari dengan plastik, termasuk juga tandon-tandon air, itu kan juga plastik, dan banyak sumber-sumber lain yang kalau kemudian sudah tidak dimanfaatkan, mohon dimanfaatkan kembali, didaur ulang, atau minimal dikumpulkan lagi dan diberi ke bank-bank sampah yang mendaur ulang akan sampah plastik ini. Demikian, Bung Aswin. Ya, sebelum kita mengakhiri akan bincang-bincang ini ada Tribuners yang menulis ya di Facebook Tribun. Pertama, Sulut salah satu, jadi Magdalene Ina mengatakan Sulut salah satu yang tidak jalan seperti yang dikatakan Pak Jokowi. Ilo-ilo hanya stagnan, pembangunan misalnya cuma akan jadi TPA biasa. Itu yang pertama. Kemudian tolong yang jabakar sampah di muka rumah harap ditertibkan polisi udara doe. Nah, gimana itu, Bung Ferol? Betul juga, ya betul. Kan ada aturan bahwa tidak boleh sembarang membakar akan sampah. Hanya ya kita sekarang lihat lagi marak juga orang yang kemudian membakar sampah-sampah mereka mungkin karena tidak terangkut. Nah, itulah yang saya ingatkan tadi. Pemerintah juga harus punya kepedulian dalam penganggaran terhadap pengendalian dan pengelolaan sampah. Kita tahu bahwa misalnya di Minahasa Utara ini kan sampah di banyak kecamatan yang harus diangkut, tapi armadanya misalnya truknya hanya 5. Nah, kecamatan ada 20 misalnya truk 5. Pemerintah yang sekarang kan pengelolaan kebersihan. Begitu, Bung. Kalau ada tanggapan-tanggapan lain lagi mungkin yang tertulis bisa dibacakan. Saya tidak bisa melihat soalnya. Belum ada. Jadi karena mengingat waktu, Bung Ferol mungkin mengakhiri ini boleh ada closing statement bagaimana harapan-harapan kepada Tribuners terkait dengan sampah atau kepada pemerintah selaku pengambil keputusan atau stakeholder yang lain. Silakan. Baik, saya kembali ke statement awal saya bahwa sampah ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi kalau kita kalau kita beraktivitas dan menghasilkan sampah, maka ini sudah harus jadi tanggung jawab kita sendiri. Jangan kemudian berpikir bahwa tanggung jawab sampah adalah tanggung jawab di Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan, atau tanggung jawab orang lain. Kalau kita berpikir bahwa sampahku tanggung jawabku, maka sampah ini akan mampu dikendalikan dan kemudian akan tentu memberi keuntungan bagi kehidupan kita sebagai manusia
yang akan semakin sehat. Dan kalau torang sehat, tentu torang terhindar dari berbagai penyakit, maka torang umur panjang. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bung Aswin. Mudah-mudahan bisa mencerahkan akan kehidupan torang sebagai manusia dan bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara. Terima kasih Bung Ferol Warau yang sudah memberikan pemahaman kepada para Tribuners dan kita semua terkait dengan pengendalian sampah plastik secara lintas sektoral. Banyak hal yang sudah kita dapat di kurun waktu ini dan saya juga mengucapkan terima kasih ya kepada para Tribuners yang terus setia untuk mendengarkan akan perbincangan ini dan kita akan ketemu lagi pada besok hari di waktu yang sama dalam perbincangan dengan tema yang berbeda tentunya, tema berbeda terkait persoalan-persoalan publik hanya di Tribun Bakudapa, bagian dari Tribun Nado yang nantinya bisa kita lihat ya di Facebook Tribun Nado maupun di YouTube Tribun Nado yaitu Tribun Nado Official. Terima kasih. Baik.